Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ibu akan sampaikan terkait dengan basic first aid. Apa itu basic first aid? Basic first aid merupakan pengetahuan dasar terkait dengan pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan atau biasa disebut dengan P3K. P3K merupakan pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera kecelakaan sebelum mendapatkan penanganan medis. Nah, P3K di tempat kerja merupakan upaya pemberian pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja atau orang yang ada di sekitar tempat kerja agar bisa mencegah terjadinya keparahan. Nah, tujuan dari P3K ini merupakan upaya mencegah kematian, mencegah agar tidak terjadi keparahan, mencegah kecacatan, dan mencegah terjadinya infeksi. Selanjutnya, apa tugas dan tanggung jawab dari petugas P3K? Petugas P3K ini mempunyai tugas diantaranya melaksanakan tindakan P3K setiap terjadi kecelakaan kerja. Jadi melakukan upaya tindakan pertolongan, kemudian merawat fasilitas P3K di tempat kerja, mencatat semua kegiatan P3K di tempat kerja, dan melaporkan kegiatan P3K di tempat kerja. Jadi pelaporan terkait dengan P3K ini nanti akan digabungkan dalam pelaporan P2K3. Nah, selanjutnya, jumlah petugas P3K ya. Jumlah petugas P3K ini kita klasifikasikan jadi 2 berdasarkan tempat kerja, potensi bahayanya. Potensi bahaya rendah dan bahaya tinggi. Untuk potensi bahaya rendah, taunya dari mana? Kita lakukan ini dulu, penilaian resiko dulu ya, risk management namanya ya. Risk management. Jadi nanti kalau kita sudah menentukan klasifikasi tingkatan potensi bahaya, sudah diketahui ternyata potensi bahaya di tempat kerja itu resikonya tinggi, rendah, atau sedang. Nah, dari situ nanti kita akan ketahuan. Nah, ini nanti sebagai dasar dalam menentukan jumlah petugas P3K. Kalau ketahuan potensi bahaya di tempat kerja kita itu rendah, maka perbandingannya untuk jumlah pekerja, yaitu jika kita memiliki pekerja 25 orang sampai 150 orang, minimum petugas P3K yang harus ada di tempat kerja kita atau perusahaan kita itu adalah 1 orang. Kalau lebih dari 150 orang, maka 1 orang untuk setiap 150. Jadi kelipatannya ya. Kemudian tempat kerja yang memiliki potensi bahaya tinggi. Ini perbandingannya 1:100. Jika kurang dari 100, yaitu 1 orang. Jika lebih dari 100, maka juga 1 orang. Selanjutnya, jumlah kotak P3K. Kotak P3K ini digolongkan menjadi kotak A, B, C, ya, ada 3 macam.
Ukurannya juga berbeda ya, kotak A itu lebih kecil dibandingkan kotak B dan kotak C itu paling besar. Nah, di sini kriterianya kurang dari 26 orang itu pakai kotak A ya. Nanti kriteria untuk isian kotaknya ada di sini ya. Ini untuk kotak A, kotak B, ini kotak C. Isinya poin 1 sampai 21 ini. Kemudian untuk pekerja yang 26 sampai 50 itu bisa menggunakan satu kotak B atau dua kotak A. Kemudian jika karyawannya adalah 51 sampai 100 maka bisa menggunakan satu kotak C atau dua kotak B atau 4 kotak A. Jadi kelipatannya ya teman-teman, tinggal dihitung kelipatannya. Kemudian setiap 100 pekerja bisa menggunakan kotak C, B, A. Ya, tinggal kita milih nanti dihitung kelipatannya. Jadi di sini catatannya adalah satu kotak B setara dengan dua kotak A dan satu kotak C setara dengan dua kotak B. Ya. Nah, apa isi kotak P3K? Dalam kotak isi P3K itu isinya lebih ke alat-alat yang digunakan saat pemberian pertolongan pertama. Jadi bukan obat-obatan ya. Jadi kalau obat tidak boleh dimasukkan di dalam kotak P3K. Obat hanya bisa diberikan oleh petugas medis. Nah, untuk syarat P3K, syarat kotak P3K-nya berdasarkan regulasi, itu adalah bahannya kuat, mudah dibawa, berwarna dasar putih dengan lambang P3K berwarna hijau. Kotak P3K tidak boleh diisi dengan bahan atau alat selain kebutuhan P3K, yaitu ini, dan dalam penempatannya harus ditempatkan yang mudah terjangkau. Disesuaikan dengan jumlah pekerja, kemudian jaraknya 500 meter. Jika tempat kerja berada di lantai, atas, bawah, maka setiap lantai harus disediakan kotak P3K. Nah, bagaimana prinsip dasar pertolongan? Pada pemberian pertolongan pertama, pada intinya atau pada prinsipnya, yaitu kesiapan fasilitas pertolongan ini adalah menjadi prinsip dasar tindakan pertolongan. Nah, kesiapan fasilitas pertolongan itu meliputi personil atau orangnya, yaitu petugas P3K, buku petunjuk atau buku pedoman P3K, kotak P3K dan kotak khusus dokter, ruang P3K, alat angkut dan transportasi meliputi tandu, mobil ambulan, ya, kemudian alat perlindungan atau APD, dan peralatan darurat. Untuk ruang P3K ini berbeda dengan klinik ya teman-teman. Ruang P3K ukurannya lebih kecil, jadi ruang P3K itu memuat tempat tidur, satu tempat tidur, meja kursi satu, kemudian ada wastafel dan kaca, kemudian ada oksigen ya, minimal dalam ruang P3K itu. Kemudian letak ruang P3K itu harus dekat dengan pintu darurat ya. Nah, untuk personel P3K tadi ya harus memperhatikan jumlah personel, penunjukannya harus melalui seleksi. Jadi untuk yang dipilih menjadi petugas P3K itu ya sekiranya yang bisa mempunyai potensi dia itu mampu ya, mampu menjadi petugas P3K. Kalau orangnya kelelet-kelelet ya nggak bisa ya, harus yang cekatan, kemudian mempunyai jiwa sosial yang tinggi ya, welas asih, sehingga pada saat memberikan pertolongan nggak pilih-pilih, terus nggak usik-usik gitu ya. Kemudian training. Nah, petugas P3K ini wajib diberikan pelatihan. Kalau kita belajar terkait ini kan kita hanya sekedar awareness ya, tapi untuk kompetensinya itu ada sertifikasinya ya dari Kemnaker. Kemudian tanggung jawabnya. Nah, untuk pengawasan terkait dengan pelaksanaan P3K di tempat kerja meliputi fasilitas dan orang ya. Jadi ini pengawasan
secara kontinu tiap bulan tuh isi kotak P3K-nya ada enggak, kotak P3K-nya sesuai pada tempatnya tidak, buku pedomannya sudah ada atau belum, ruang P3K-nya kondusif atau tidak, kemudian perlengkapan P3K-nya apakah sudah sesuai atau belum. Dan untuk personilnya di sini bisa dimonitoring apakah sudah tersertifikasi sebagai petugas P3K di Kementerian Tenaga Kerja atau belum. Untuk pembinaan terkait dengan pengawasan pelaksanaan P3K bisa dilakukan di internal perusahaan maupun di eksternal perusahaan. Kalau untuk di internal perusahaan itu bisa dilakukan oleh pengurus perusahaan, dokter perusahaan atau ahli K3 dan auditor internal. Sedangkan untuk di eksternal perusahaan bisa dilakukan oleh pegawai pengawas tenaga kerja atau auditor eksternal. Nah, selanjutnya penilaian penderita. Penilaian penderita ini kita lakukan pada saat kita melakukan awal tindakan pemberian pertolongan pertama ya. Jadi, sebelum kita memberikan pertolongan, kita lakukan penilaian penderita. Nah, penilaian itu diantaranya ada penilaian dini. Penilaian dini ini meliputi kesan umum, kemudian respon, jalan nafas, sirkulasi dan perdarahan berat, pemeriksaan fisik, dan riwayat penderita. Nah, untuk pendarahan dan shock. Nah, untuk pendarahan dan shock bedanya apa? Pendarahan itu ciri-cirinya terjadi rusaknya dinding pembuluh darah ya yang disebabkan oleh ruda paksa atau penyakit dengan derajat pendarahan dengan ditandai kehilangan darah sebanyak 1000 cc pada manusia dewasa. Ini merupakan hal yang serius dan 500 cc pada anak-anak dan bayi adalah 150 cc. Maka pertolongan yang bisa diberikan yaitu menggunakan alat pelindung diri untuk mencegah penyakit melalui kontak darah. Nah, pada saat pemberian pertolongan pada penderita pendarahan itu hindari menyentuh mulut, hidung, mata, dan makanan sewaktu menolong penderita. Kenapa? Karena bisa menjadikan media penularan penyakit ya melalui kontak darah. Karena ada beberapa penyakit yang bisa tertular melalui media darah. Nah, macam-macam pendarahan ada pendarahan luar, arteri, vena, rambut, dan perdarahan dalam. Nah, untuk tanda-tanda pendarahan, di sini ada cedera atau memar disertai nyeri dan pembengkakan. Kemudian muntah darah, batuk darah, berak darah, kencing disertai darah, keluar darah atau cairan dari hidung atau telinga, baik berupa darah segar maupun darah hitam seperti kopi. Jadi kalau ada korban kecelakaan atau korban jatuh ya di tempat kerja, jangan langsung kita ini ya, jangan langsung diangkat atau dipindahkan, tapi diobservasi dulu, dilihat ya apakah dia mengalami patah tulang, apakah dia mengalami cedera pendarahan. Nah, itu bisa kita lakukan penilaian dini tadi. Nah, bagaimana penanganan perdarahan? Di sini untuk menghentikan pendarahan bisa lihat di gambar ya, teman-teman. Ada beberapa titik saraf ya yang bisa membantu menghentikan pendarahan dan itu juga dilihat dari bagian tubuh mana yang mengalami pendarahan. Nah, jika keluar darahnya di telinga, itu bisa kita lakukan titik ya di belakang telinga ini untuk menghentikan pendarahan. Kemudian jika di area ini ya atas, ini bisa di dagu, bawah dagu ini nyut karotis, kemudian di bagian B di sini ya, ini ditekan, kemudian di bagian ini ya dekat leher, bawah leher ini ya, ini juga bisa ditekan,
Kemudian kalau di lengan ini bisa diikat seperti ini ya. Ikat, jadi lengannya apa ini namanya, diangkat ya, didekatkan di dada. Ini kemudian kalau ini adalah, ini gambarnya nggak jelas. Kalau ini di kaki ya. Terus kemudian ini juga di lengan. Kalau area apa ini, lengan atas ya, ini bisa ditekuk atas ya, biar darahnya tidak mengalir. Jadi untuk pendarahan di sini ada pendarahan luar tadi ya, ada pendarahan dalam. Nah, ini juga untuk pendarahan luar ini biasanya tidak begitu tidak begitu parah ya. Jadi ini bisa langsung kita hentikan dengan cepat, tapi kalau untuk pendarahan dalam kadang tidak bisa kita ketahui. Maka untuk pendarahan dalam ini biasanya ditandai dengan keluarnya darah dari bagian rongga-rongga ini ya, bagian lubang di anggota badan seperti hidung, mulut, mata, telinga. Kemudian apa ini, area kencing ya, misalnya kencing berdarah atau BAB berdarah. Nah, itu biasanya pendarahan dalam. Nah, ini tidak boleh diberikan makanan dan minuman untuk perdarahan dalam karena itu bisa memperparah ya, akan berdampak pada fatal ya, kematian. Jadi sebaiknya kalau mengetahui korban tersebut mengalami penderita perdarahan dalam, dibaringkan kemudian diberikan oksigen. Nah, selanjutnya adalah jika mengalami cedera pada sistem rangka. Ya. Kalau sistem rangka nanti kita bisa lakukan respon dini, kemudian penilaian dini ya, kemudian penilaian fisik, kemudian stabilkan bagian yang patah dengan menggunakan alat bantu, kemudian atasi perdarahan dan luka, persiapkan alat dan bahan untuk membidai, kurangi rasa sakit dengan mengompres dingin pada area yang cedera, dan ini bisa dilakukan jika bukan cedera patah tulang terbuka ya. Tapi kalau patah tulang terbuka itu tidak diperkenankan. Apa toh patah tulang terbuka? Ya, patah tulang terbuka itu tulangnya patah dan keluar dari ini ya, kulit ya. Nah, maka pada kondisi cedera sistem rangka sebaiknya dibaringkan penderita dengan senyaman mungkin. Nanti pada saat pengangkatan ada tandu khusus yang digunakan ya. Biasanya tandu yang digunakan untuk penderita sistem rangka ini adalah tandu yang keras ya, yang alasnya keras. Nah, untuk bidai di sini ada beberapa macam bidai. Bidai ini bisa digunakan untuk membantu menstabilkan kondisi tulang yang patah ya, biar tidak terjadi keparahan. Nah, di sini ada bidai keras. Nah, ini biasa dipakai. Jadi ditali dengan mitela. Kemudian bidai yang bisa dibentuk, ini yang elastis ya. Ada yang bidai ini untuk leher ya, ini untuk leher, ini untuk tulang-tulang, ini untuk tulang belakang nih ya. Kemudian bidai traksi, ini biasanya lebih bahannya dari besi yang keras ya. Ini. Dan bidai gendongan, ini kalau pada lengan. Nah, bagaimana penanganan luka bakar? Selanjutnya adalah luka bakar. Luka bakar ini bisa kita atasi dengan membasuh air dengan air mengalir selama 20 menit. Kemudian jika terkena mata, ya matanya diguyur dengan air ya. Kalau orang Jawa merambang gitu ya. Matanya dirambang. Kemudian posisikan tubuh penolong agak jauh dari tubuh penderita. Kemudian bahan kimia serbuk
padat, jika bahan kimia serbuk padat, maka segera dibersihkan dengan alat pelindung, lalu aliri dengan air. Jika terkena baju, amankan baju yang terkontaminasi. Selanjutnya, tutup luka bakar dengan kain kasat yang steril. Dan jika terbakarnya itu parah, maka bisa dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, untuk luka bakar listrik ini sebaiknya dimatikan ya. Dimatikan listriknya terlebih dahulu. Kemudian pindahkan si korban secara hati-hati menggunakan papan atau ini biasanya masih ada unsur listriknya. Kalau kita geret langsung nanti khawatirnya aliran listrik bisa berpindah pada kita dan kita ikut tersetrum ya. Lakukan penilaian dini, tutupi luka bakar dengan kasa steril, lakukan RJP dan rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian luka bakar inhalasi ya, menghirup uap panas ini biasanya berada di area laboratorium yang mengandung bahan-bahan kimia. Sebaiknya penderita dipindahkan ya ke tempat yang sejuk dan ada oksigennya, kemudian lakukan pengecekan, pemberian nafas dan pernafasan, dan dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, untuk racun di sini, racun ini merupakan juga bagian dari ini ya, keracunan ini adalah satu tindak kejadian juga ya, kejadian yang tidak bisa kita hindari pada pekerjaan yang berada di laboratorium atau berada pada area yang menggunakan bahan-bahan kimia seperti arsenik, botulinum, toksin, sianida, merkuri, polonium, tetrodotoxin, dimethyl belladonna, aconit, dan hemlock. Ini adalah bahan-bahan kimia yang beracun. Nah, jalur masuknya racun itu ada beberapa, di antaranya melalui mulut, pencernaan, inhalasi atau pernafasan, kulit, dan suntikan atau gigitan. Nah, berikut adalah contoh pemindahan penderita ya saat kita melihat si korban. Ada beberapa macam proses pemindahan, bisa dengan cara tarikan bahu, tarikan selimut, tarikan lengan, tarikan kain, merangkak, sampir pundak ya. Dia ada 6 macam. Tarikan bahu ini jika si penderita pingsan ya, dan kita posisinya sendiri, nggak ada alat bantu, maka baju dari si penderita itu bisa kita tarik ya, kita geser ke belakang. Kuncinya di sini adalah tumpuan kaki kita ya. Nah, ini kepala disandarkan pada kaki kita sebelah kiri, kemudian kita bergeser ke belakang. Jadi maju, jalannya adalah mundur ke belakang ya, gini. Digeret ya, ini digeret nih. Ini juga harus kuat ya lengannya. Dan kalau tarikan selimut, jika kita punya alat bantu berupa selimut, maka si penderita bisa kita geserkan, kita pindah ke selimut, kemudian kita tarik ya, geret. Atau misalkan tidak ada alat bantu, kita mau mindahkan dengan tarikan lengan. Nah, ini seperti ini. Ini biasanya agak setengah sadar ya, bisa menggunakan metode ini. Kemudian ini juga tarikan kain, ini jika tidak sadar ada kain, bisa kita gunakan cara seperti ini. Ingat ya, ini semua dilakukan melihat situasi kondisi ya, jangan areanya kerakal-kerakal terus kita geret gitu ya, enggak. Tapi harus diamankan area tempat pemindahannya, jalurnya ya. Kalau sawah-sawah masih mending ya. Kalau di area workshop ya pasti udah lantai ya. Kemudian untuk merangkak ini biasanya untuk posisi kondisi kebakaran ya, karena udara itu ada di bawah, maka ini harus merangkak ya. Terus kondisi si penderita juga kondisinya ini enggak sadar ya. Kemudian sampir pundak ini juga bisa kita lakukan dengan menggendong terus ditaruh di pundak.
ini tadi ya. Terus menggendong. Ini menggendong juga ada beberapa macam ya. Menggendong, memapah, membopong. Ini dalam kondisi sadar bisa dilakukan. Menggendong, memapah, atau membopong satu orang. Ini yang dilakukan satu orang. Jadi memindahkan penderita dengan cara menggendong, memapah, membopong. Ini juga menggendong untuk dua orang, ini dua orang ya. Memindahkan korban dengan cara dua orang. Nah ini 3 orang digotong ya. Kalau teman-teman pernah ikut kegiatan pramuka atau PMR, pasti nggak asing dengan kegiatan ini. Ini kuncinya ada di tumpuan kaki dan hitung ya, kekompakan dari tim yang mengangkat. Jadi tim ini sebagai pemandunya, menghitung 1, 2, 3 diangkat taruh sini, 1, 2, 3 di dekat, seperti ini, terus 1, 2, 3 berjalan. Berjalannya juga harus dengan hitungan 1, 2, 1, 2, 1, 2 ke depan ya. Ke depan, bukan ke belakang sini tapi ke depan. Nah, selanjutnya ini adalah RJP atau bantuan hidup dasar yang bisa dilakukan dengan cara mengembalikan fungsi pernafasan atau sirkulasi pada seseorang yang mengalami henti nafas sementara atau henti jantung. Nah, bagaimana melakukannya? Nanti teman-teman bisa praktek dengan menggunakan boneka di rumah ya. Nah, tujuan dari RJP ini untuk mencegah terjadinya henti jantung, mencegah berhentinya sirkulasi, dan memberikan bantuan eksternal berupa pernafasan. Nah, caranya sebelum kita melakukan RJP, maka kita pertama adalah melakukan survei awal. Ya, survei awal tadi bisa dilakukan dengan cara mengecek ya, mengecek korban di area sekitar apakah ada bahaya atau tidak. Kedua, melakukan respon dengan cara memanggil si korban atau memberikan wangi-wangian agar terbangun dari pingsannya. Kemudian jika kondisinya sadar, maka cari cedera lain di bagian anggota tubuh. Tapi kalau tidak sadar, kita bisa minta tolong pada orang lain ya. Teriak atau menghubungi nomor darurat di poliklinik terdekat atau rumah sakit terdekat. Nah, sembari menunggu mereka datang, kita bisa melakukan airway. Airway ini adalah mendongakkan kepala ke atas dan membersihkan jalan nafas ya. Bagian mulut sama hidung jika ada benda-benda asing yang menyumbat itu kita bersihkan. Jangan lupa kita jangan langsung bersentuhan tangan. Gunakan hand sanitizer atau sarung tangan ya. Kemudian breathing. Nah, breathing ini adalah memberikan apa itu? Tekanan ya. Tekanan sebanyak 30 kali tekan dalam satu sirkulasi. Kemudian circulation. Jadi danger, response, airway, breathing. Terus circulation itu adalah memberikan nafas ya. Pada saat memberikan nafas tidak boleh mouth to mouth. Karena untuk aturan sekarang tidak boleh bersentuhan langsung dengan mulut. Bisa kita lapisi dengan tisu atau kain atau alat yaitu valve mask. Jadi masker ya, masker alat bantu pernafasan itu ada. Untuk kompresinya yaitu 30 tekanan ya, 30 tekanan dengan kedalaman 5 sampai 6 cm kurang lebihnya. Di titik mana? Di bagian ulu hati ya, teman-teman, untuk menitiknya. Nah, perbedaannya saat si korban itu laki-laki, maka tangan kita itu dikepiarkan. Tapi kalau seperti ini. Tapi kalau
korban kita perempuan, maka telapak tangan kiri di bawah, telapak tangan kanan di atas, digabungkan, kemudian ditekuk ya, jari-jari kita masukkan ke dalam. Itu kalau korban si perempuan. Tapi kalau korbannya laki-laki, kita lebarkan buka seperti ini. Jadi ini mengecek respon, ini RW, proses RW, cek jalan nafasnya, apakah terhenti atau tidak, denyut nadinya, kemudian berikan bantuan nafas, ya, bantuan nafas 2 kali, kemudian cek lagi nadinya, jika maka masih belum bernafas, maka kita lakukan ini kompresi ya, 30 kali, kemudian diberi nafas ya, selama 5 siklus dalam satu kejadian. Nanti kalau sudah, ini baru ganti orang ya, ganti orang bisa. Ini gambarnya. Nah, terakhir pertolongan korban banyak atau disebut dengan triase. Ini artinya adalah jika kita melihat terjadi peledakan korban ya, misalkan ada keracunan. Nah, keracunan massal. Ada yang nangis, merasa perutnya sakit, ada yang muntah-muntah, ada yang sudah pingsan. Nah, maka mana yang harus kita tolong terlebih dahulu? Ya, sebaiknya yang kita tolong terlebih dahulu adalah yang tidak dalam kondisi sadar. Artinya yang pingsan tadi yang sebaiknya kita tolong dulu. Kemudian dalam pemberian pertolongan atau prioritas triase itu ada beberapa level, yaitu prioritas tinggi, sedang, rendah, dan prioritas paling akhir. Nah, untuk triase ini ada benderanya yang membedakan, yaitu warna hijau ini untuk prioritas 3, kuning prioritas 2, merah prioritas 1, dan hitam prioritas 4. Hitam ini artinya si korban sudah meninggal. Kalau merah itu masih dalam kondisi bisa bernafas, tapi kondisi sakit tapi masih bisa bernafas. Kuning ini tengah-tengah ya, antara bisa bernafas dan sakit. Kalau hijau ini sudah oh maaf, kalau hijau ini masih dalam kondisi bernafas dan lukanya ringan atau cedera ringan, tapi kalau kuning ini setengah-tengah ya, medium. Kemudian merah ini sudah mengalami perlu bantuan RJP ya. Kemudian hitam sudah meninggal. Nah, itu tadi terkait dengan basic first aid yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.